Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Cipta Adi Mahendra, NIM 202062121166, kelas A3, Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa. Di sini saya akan mempresentasikan metode perancangan arsitektur. Dimulai dari pengertian metode perancangan. Metode perancangan arsitektur merupakan sebuah teori ataupun cara tentang bagaimana seorang arsitek harus melakukan perancangan yang diarahkan pada jaminan bahwa bangunan akan memberikan tujuan tertentu yang bermanfaat. Esensi metode perancangan arsitektur yaitu keberadaan karya arsitektur harus dapat membawa makna manifestasi kehidupan dalam bentuk atau ekspresi. Maka dari itu, karya arsitektur harus mengandung yang pertama keindahan, kedua kekuatan, ketiga keteduhan, dan yang keempat keharmonisan. Adapun metode perancangan dari para arsitek dunia, yang pertama yaitu Ludwig Mies van der Rohe. Menurut beliau, dalam metode perancang bangunan yang terpenting ialah konsep ruang tunggal, universal space, merupakan pengembangan dari konsep flowing space, yaitu yang pertama, ruang-ruang universal yang terbagi oleh partisi dengan kolom bagian sisi sehingga rating bebas kolom. Penggunaan bahan baja sebagai struktur utama mencerminkan suatu kesederhanaan dari bentuk-bentuk persegi panjang. Kesederhanaan itu sendiri bukan suatu kesederhanaan yang tidak bernilai, tetapi suatu kesederhanaan yang berlandaskan suatu pemikiran untuk memecahkan masalah lebih sederhana lagi yang terkenal dengan semboyan less is more. Yang kedua, Le Corbusier. Beliau mengemukakan metode 5 Point of New Architecture yang digunakan untuk membuat suatu jenis bangunan baru yang berbeda dengan bangunan-bangunan sebelumnya. Konsep ini terdiri dari 1. Piloids. Piloids yang merupakan metode konstruksi dalam bangunan yang baru dan modern pada eranya. Konstruksi ini berupa dinding pendukung dengan pola grid yang diperkuat dengan kolom beton. Yang kedua, the roof garden. Penggunaan beton bertulang menuntut perlindungan terhadap perubahan suhu pada bangunan. Hal ini dapat dicegah dengan pemeliharaan kelembaban pada atap beton, salah satunya dengan pembangunan roof garden. Ketiga, the free designing of the ground plan. Berkat konstruksi yang digunakan, dinding interior dapat diletakkan di mana saja bila diperlukan, sehingga menghasilkan kebebasan bagi para desainer dalam mendesain ground plan. Yang keempat, the horizontal window. Penggunaan metode konstruksi rangka beton menghasilkan bukaan persegi panjang di fasad, sehingga jendela atau bukaan yang terbentuk ialah horizontal. Jendela horizontal ini ternyata sangat efektif karena pencahayaan ruangan menjadi maksimum dibandingkan jendela berbentuk vertikal. Dan yang kelima, redesign of the facade. Metode konstruksi rangka beton yang digunakan menyebabkan adanya pemisahan bagian eksterior bangunan dengan rangka strukturalnya, sehingga desainer dapat mendesain fasad bangunan secara bebas. Yang terakhir yaitu Richard Meyer. Tiga dari konsep yang paling penting dari Richard Meyer adalah cahaya, warna, dan tempat. Arsitekturnya menunjukkan bagaimana geometri polos, berlapis-lapis, definisi ruang, dan efek cahaya dan bayangan memungkinkan Richard Meyer untuk menciptakan ruang yang jelas dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.